Ya, sahabat Sonora, masih bersama dengan saya, Rara Kalisaran. Kali ini kita ada di Ramadan Diaspora Sonora FM dan kembali kita mendapatkan kesempatan untuk berbincang bersama dengan Mas Suryo Pratomo atau Mas Tommy kita memanggilnya, Dubes RI di Singapura. Sebelum saya menyapa dan menanyakan kabar, Mas Tommy nonton Taylor Swift nggak kemarin? Nonton dong. Oh, nonton juga. Hari keberapa Mas Tommy? Kenapa? Hari keberapa? Saya tanggal 8, sehari sebelum penutupan. Oh, tanggal 8. Kalau Coldplay nonton hari keberapa? Hari kelima berarti ya. Saya nonton hari kedua pas hujan deras itu Mas Tommy. Oke, anyway, selamat pagi waktu Indonesia. Mas Tommy, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan sahabat Sonora. Ini sebuah kebiasaan ya, kita berbincang juga dengan teman-teman di diaspora yang ada di luar negeri begitu. Apa saja yang menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang Muslim tentunya yang menjalankan puasa di sana. Nah, kalau di Singapura seperti apa, Mas Tommy? Cuacanya sedang seperti apa? Apa sih yang lagi digemari gitu? Silakan. Kalau di Singapura jumlah muslimnya kan tidak cukup banyak. Dari total warga Singapura, muslimnya hanya sekitar 17%. Oh, Jadi memang komunitasnya tidak banyak. besar. Tetapi ada satu daerah yang selama ini memang dikenal sebagai tempat kegiatan kaum Muslim, dan terutama di bulan Ramadan itu ramai sekali. Jadi kita ketahui Singapura ini kan ada tiga etnis yang besar, Melayu, India, dan kemudian Tionghoa. Ya. Semua itu mempunyai kawasannya. Yang Tionghoa ada di Chinatown, kemudian yang India itu ada di Little India. Yang Muslim Melayu ini di Geylang. Nah, Geylang itu mulai menjelang Ramadan itu hiasan di jalan itu betul-betul menyambut Ramadan. Jadi kalau kita malam ke daerah Geylang itu, kita bisa melihat betapa sepanjang jalan Geylang itu suasana menyambut Ramadan. Dan dengan kegiatannya, di setiap tahun di Singapura ada satu kawasan yang disiapkan untuk kegiatan Ramadan dan kaum Muslim, itu di Geylang Serai. Di Geylang Serai itu ada satu tempat yang dibuka menjadi tempat pasar malam begitu ya, yang jualan segala macam, baju, makanan, bahkan jual mobil. Itu ramai sekali, dan mereka buka dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Wow, sampai jam 11 malam. 11 malam, jadi memang sekali suasananya sangat meriah ya. Tetapi seperti biasa Singapura menata dengan sangat baik, sehingga orang tetap berkeinginan untuk datang menikmati, karena walaupun panas ya, hanya menggunakan kipas angin, tetapi suasananya itu festival sekali gitu. Jadi festif Ramadan itu dirasakan di sekitar Geylang itu yang membuat suasana Ramadan di Singapura sangat khusus, terutama di kawasan Geylang. Kalau di Orchard terasa nggak tuh? Kalau kemarin waktu Coldplay kan lagi Chinese New Year tuh, terasa sekali gitu ya. Apakah di Orchard terasa juga ada sedikit lah nuansa-nuansanya gitu? Tidak, jadi yang saya katakan mereka punya kawasan-kawasan. Masyarakatnya kebanyakan tinggalnya juga di daerah sana gitu. Jadi Singapura kan tidak ingin masyarakat itu terjadi cross, orang utara ke selatan, orang timur ke barat gitu. Mereka sudah di kawasannya, sehingga kemudian itu juga salah satu cara mereka menghindari terjadinya kemacetan. Karena di Orchard sendiri ya suasana yang biasa saja, tidak ada berkaitan dengan Ramadan. Ramadan itu, jadi kalau kita mau menikmati Ramadan di Singapura, ya kita datang ke daerah Geylang, atau satu lagi daerah yang ramai itu adalah di Arab Street, di dekat Masjid Sultan. Jadi Masjid Sultan itu masjid
rayanya Singapura. Ya, memang di sana tradisinya yang agak berbeda. Tradisi di Gelang itu Melayu, sementara tradisi di Arab Street itu adalah kaum Arab di Singapura gitu. Jadi karena ada Arab Association, ya mereka tinggal dan ramai di sana. Jadi kita tinggal memilih mau makanan apa nih. Dan di sana juga di festival, bahkan di sekitar Masjid Sultan itu setiap malam itu jalannya ditutup oleh polisi karena memang menjadi tempat kawasan festival juga, di mana semua makanan halal itu tersaji di sana dengan berbagai macam ragamnya, tetapi arahnya itu lebih ke makanan dari Timur Tengah. Jadi tapi kalau itu makanannya lebih makanan Melayu. Nah, seperti di Gelang tuh ada masyarakat Indonesia juga ikut di dalam kegiatan di Gelang Sering itu, festival itu, dan kemudian banyak orang Indonesia datang ke sana karena memang di sana dijual makanan-makanan khas Indonesia, isi bakso goreng, mie baso, somai batagor, mie. Oke, Mas Tommy, kita sudah 2 hari nih di Jakarta, panasnya luar biasa sampai kena kulit tuh sakit, Mas Tommy. Di Singapura lagi gimana musimnya nih? Apakah juga sedang panas? Langit tuh biru, nggak ada awan loh 2 hari ini di Jakarta, Mas Tommy. Oh, beruntung dong dapat langit biru. Langit biru, tapi panasnya langsung dari sinar matahari ke kulit gitu. Kalau di Singapura sedang bagaimana? Sedang panas juga. Sebetulnya dari Maret sampai November diperkirakan oleh Badan Meteorologikalnya Singapura bahwa akan masuk kemarau. Tetapi Singapura itu kan dia kan pulau ya, yang dikelilingi oleh laut. Jadi penguapan itu kan tinggi. Karena penguapan tinggi, kemudian pemerintah Singapura juga kan masif sekali menanam pohon trembesi, atau di Indonesia dikenal dengan si hujan. Si hujan itu kan tanaman yang sangat kuat untuk menyerap CO2 ya. Dan karena namanya si hujan itu selalu menciptakan hujan. Nah, di Singapura itu walaupun panas, kemarau, tetapi hujannya masih intensitasnya masih tinggi. Jadi kalau sore-sore, tadi pagi di Singapura suasananya malah sejuk karena awan mau hujan gitu. Tapi biasanya sore nanti hujan gitu. Jadi memang lama hujannya, tetapi itu yang membuat panasnya itu berkurang. Tapi kalau panas, Sarah, Singapura jauh lebih panas dari Jakarta. Mengapa? Karena tadi saya katakan dia kan dikelilingi oleh laut, sehingga kemudian kelembabannya tinggi. Sehingga Singapura, walaupun suhunya tidak setinggi Jakarta, suhu Singapura itu kan sekitar 30-31 gitu. Di Jakarta itu kan bisa sampai 35, 37 gitu. Panas Singapura itu lebih panas daripada Jakarta. Humid gitu ya, sumuk gitu ya Mas Tommy? Jadi mungkin persamaannya Singapura itu dengan Surabaya. Surabaya kan merasakan kan keluar rumah gitu kena matahari, gigit gitu kan. Singapura kalau sudah di atas jam 10 sampai jam 2 misalnya, itu ketika terik, aduh panasnya minta ampun. Jadi sama lah sebetulnya, hanya mereka jauh lebih lembab. Oke, baik. Nah, kemudian bertepatan dengan Ramadan ini, kemudian nanti di Hari Raya Idul Fitri, apakah juga ada kebijakan tertentu yang diterapkan oleh pemerintah Singapura, Mas Tommy? Ya, tidak semeriah di Indonesia ya, Rara ya. Singapura hanya 1 hari liburnya pada waktu Idul Fitri saja. Jadi, hari pertama saja ya? Pertama saja, itu yang libur nasionalnya. Tetapi suasananya, sekali lagi, di keluarga Muslim itu suasananya mirip dengan di Indonesia zaman dulu. Akraban itu sangat tinggi. Saya setiap tahun selalu diundang oleh Second Minister Foreign Affairs, Pak Maliki Osman, untuk merayakan Hari Raya di rumahnya. Itu menarik sekali, Rara. Jadi rumah menteri itu kan nggak terlalu besar ya, di dalam kompleks.
dan jalannya itu tidak terlalu besar ya, memang seperti rumah kompleks kita lah di Iya. perumahan itu. Yang menarik adalah itu tetangga rumahnya itu mempersilahkan Pak Menterinya itu menggunakan halaman rumahnya untuk menampung tamu, karena tamu yang datang ke rumah Pak Maliki itu cukup banyak gitu. Sehingga kemudian ada 2-3 rumah atau 4 rumah itu ditutup tenda, bahkan tendanya itu menutup jalan. Jadi persis kan seperti apa ya, kalau ada pernikahan di Indonesia itu. Suasananya tetap suasana apa ya, kekeluargaan yang sangat tinggi. Walaupun sekali lagi tetangganya itu bukan Muslim ya. Iya. Orang Tionghoa. Tapi mereka memberikan tempat kepada Pak Malik Usman. Jadi suasananya, keakrabannya sangat tinggi di Singapura, dan saya suka melihat model seperti ini sehingga mereka tetap akrab dan tidak mempersoalkan, karena memang di Singapura kan beragama itu dianggap sebagai sebuah pilihan personal ya, dan individual yang tidak pernah mereka saling mencampuri. Yang coba dibangun oleh pemerintah Singapura itu adalah bagaimana kelompok masyarakat itu guyup menjadi satu kesatuan sebagai warga Singapura. Artinya tetap ada seperti open house yang ada di Indonesia, dan mereka juga tegang rasa sekali ya dengan suasana seperti ini. Wah, luar biasa, ternyata nggak terlalu jauh beda. Tapi mungkin yang masalah kan libur Lebaran kan hanya 1 hari kan, sehingga kemudian seringkali kita tabrakan kan. Ada berapa duta besar dari negara Muslim, misalnya ya Indonesia, kemudian dari Malaysia, dari Arab, mereka kan juga membuka open house juga, sehingga kemudian saling misalnya saya buka open house di rumah, saya kan harus ada di rumah kan, karena saya diundang oleh duta besar Malaysia gitu. Ini yang kadang-kadang kita saling nggak bisa berkunjung karena memang waktunya bersamaan. Kita seringkali nanti ketemunya di rumah Pak Wakil Menteri Luar Negeri Singapura tadi. Kita selalu menyempatkan untuk bisa hadir ke sana setelah kita selesai dengan open house bersama warga negara di kedutaan. Iya. Oke. Mas Tommy, terakhir kapan pulang ke Indonesia? Terakhir pulang saya bulan Februari kemarin ke Danau Toba. Wah, ada acara di sana ya? Sebelum puasa, saya mengajak dokter-dokter Singapura dan diaspora Indonesia yang ada di Singapura untuk melihat Danau Toba. Kita pergi ke Pulau Samosir dan naik sepeda di Pulau Samosir. Dan dokter Singapura itu ternyata hebat. Mereka bisa naik sepeda dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore 180 kilo, padahal medannya di Samosir itu waduh beratnya minta ampun. Naik turun. Mas Tommy juga? Ya, saya pernah kalau udah Tapi mereka terkesan dengan pemandangan di sana, Mas Tommy? Betul, karena ya kita tahu lah Danau Toba kan mulai dari pagi sampai siang sejuk kan. Betul. Pikir sejuk, terus dia main sepeda, tahunya terbakar semua mukanya. Oh, nggak sadar walaupun sejuk. Iya. Wow, menarik. Panas sekali, mereka nggak berhenti dari jam 6 pagi sampai 6 sore ke 12 jam itu. Stamina orang Singapura memang terkenal luar biasa karena mereka biasa jalan kaki kemana-mana, MRT ya, Mas Tommy ya. Betul. Baik, Mas Tommy mungkin mewakili juga warga-warga Indonesia yang ada di Singapura. Sebenarnya apa sih yang biasa dikangenin, walaupun mungkin dekat ya mau pulang, tapi juga tidak bisa seperti kita dengan bebas gitu ya. Yang dikangenin dari Indonesia, apalagi ketika lagi Ramadan seperti ini, apa sih biasanya Mas Tommy? Ya makanan. Ya, tetap ya. Kan makanan Indonesia itu kan terkenal dengan rempah-rempah dan bumbunya ya. Singapura kan ada misalnya contoh ya, makanan Padang ya. Di Singapura ada gitu, tapi kan rasanya bukan seperti restoran Padang di Indonesia, karena mereka kurang berani untuk menggunakan bumbu. Sementara di Indonesia itu kan bumbunya luar biasa.
makanan mie saja ya, mie Indonesia sama mie Singapura lebih enaknya mie Indonesia. Mie Singapura apa ya, terlalu plain. Jadi kalau kemudian dikangeni ya makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Makanan Indonesia, dan bahkan orang Singapura seringkali mereka ingin mendapatkan dan menikmati makanan Indonesia yang otentik. Makanan Indonesia yang otentik adanya hanya di KBRI. Wah. Di KBRI itu ada kantin yang menyajikan makanan-makanan Indonesia otentik Indonesia, mulai dari rawon, kemudian soto Bandung, gudeg. Wow. Mereka sangat tertarik. Ya. Mengundang duta besar Amerika, dia tanya, di mana makanan Indonesia yang paling enak di Singapura? Saya bilang KBRI. Saya mau, ya udah datang ke KBRI. Saya karena duta besar Amerika, saya mau jamu di Wisma. Dia bilang, saya nggak mau, saya makannya di kantin. Saya mau merasakan seperti apa kantin. Akhirnya kita kantin. Wah, dia bilang, waktu itu saya suguhkan gudeg kan. Dagingnya enak sekali. Saya bilang itu bukan daging, itu nangka. Nangka, dia pikir daging. Dia bilang, wah, wow, seperti daging. Dia bilang, jadi dia terkesan sekali sama makanan-makanan Indonesia yang memang sehat kan, makanan sehat, tetapi cita rasanya itu cita rasa yang luar biasa. Jadi kalau saya ditanya apa yang paling kangen dengan Indonesia, makanan. Jadi kalau ada teman-teman datang mau ke Singapura, selalu tanya, kamu mau dibawain apa? Makanan. Iya. Mas Tommy apa sih favoritnya makanannya? Tahu nggak ya, saya kadang-kadang kangen tuh makan tahu kriuk, ya, tahu kriuk kan. Teman saya, kamu mau dibawain apa? Tahu kriuk. Ya. Saya tahu sekarang. Oke, baik. Mas Tommy sukanya tahu kriuk ternyata ya, gorengan. Dikurangin Mas biar bisa sepedaan juga dari jam 6 sampai jam 6. Oke, Mas Tommy, saya tutup dengan tadi di awal juga kita membicarakan tentang konser yang ada di Singapura. Coldplay, Taylor Swift. Sebentar lagi ada Bruno Mars. Mungkin juga akan ada lagi konser-konser berikutnya. Singapura ini sedang dibicarakan oleh seluruh dunia gitu. Mungkin juga bisa disampaikan sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari pemerintah Singapura dan seperti apa animo masyarakat di sana, karena pemerintah juga di Singapura mendukung sekali gitu ya, bahkan memberikan subsidi ya untuk mendatangkan artis-artis ini. Silakan Mas Tommy. Jadi Rara, Singapura itu kan negara dagang ya. Mereka itu yang menjadi kekuatan mereka itu kan di industri manufaktur ya. Yeah. Nah, tapi karena krisis yang terjadi di Eropa, di Amerika, itu kan kemudian ekspor mereka itu turun tajam. Tahun lalu ekspor mereka itu turun lebih dari 20%. Akibatnya industri manufaktur mereka itu kontraksi minus 4%. Nah, yang harus dilakukan oleh pemerintah Singapura, terutama setelah pandemi, lalu apa kegiatan yang membuat ekonomi Singapura tetap bisa tumbuh? Karena kalau hanya mengandalkan industri manufaktur, mereka sudah kontraksi negatif. Tapi mereka memperkuat MICE-nya mereka, meeting, insentif, conference, vision. Karena itu kalau melihat Singapura, mereka itu setiap hari itu tidak ada kegiatan. Semua tempat-tempat pameran, tempat-tempat pertemuan mereka buat. Misalnya mereka buat Singapura Expo. Kemudian mereka membuat Singapore Air Show, kegiatan. Tapi kemudian kegiatan MICE-nya itu bukan hanya untuk lokal, karena sekali lagi penduduk Singapura hanya 4 juta. Mereka selalu menjadikan kegiatan internasional. Dan kalau kita lihat agenda mereka, 1 tahun kegiatan MICE-nya mereka itu sangat kuat. Salah satu yang sekarang dilihat sebagai potensi adalah konsep dari artis besar. Karena misalnya Coldplay, kemudian Taylor Swift bisa masuk ke Singapura, karena memang kemudian pemerintahnya itu sangat sadar bahwa salah satu yang bisa menghidupkan ekonomi mereka itu adalah ketika mereka bisa
meng-attract orang untuk datang ke Singapura. Cara untuk menarik orang mau datang ke Singapura, salah satunya adalah dengan hiburan. Apalagi kalau hiburan itu sangat eksklusif seperti Taylor Swift yang tidak konser di mana-mana. Iya. Tokyo dan di Australia, di Melbourne, tetapi di kawasan ini hanya di Singapura. Nah, yang luar biasa adalah pemerintah Singapura itu mereka bekerja tidak silo, ya, tidak sendiri-sendiri. Mereka bekerja dalam satu payung yang besar. Bahkan pemerintah ikut terlibat di dalam bagaimana bisa menarik artis besar itu mau datang ke Singapura. Saya bertemu dengan Menteri Community, Culture and Youth Singapura, Ed Pintong. Gimana kemudian Singapura bisa menarik seperti Taylor Swift? Jadi berkomunikasi dengan teman-teman event organizer gitu yang punya hubungan dengan Taylor Swift. Kemudian menteri ini, pejabat kementerian ini datang bertemu dengan manajernya Taylor Swift untuk menawarkan Taylor Swift tampil di Singapura. Tetapi itu dilakukan sejak setahun yang lalu, Rata. Oh, oke. Tidak mendadak, mereka itu perencanaannya sangat kuat sekali. Setahun yang lalu mereka berkomunikasi dengan manajer Taylor Swift. Dan ketika bertemu di Amerika, manajer Taylor Swift tidak mengatakan apa, tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Dia hanya minta kemudian diundang untuk melihat venue yang dipersiapkan untuk konser dan semua fasilitas yang dimiliki di Singapura. Jadi manajer Taylor Swift datang ke Singapura, dia melihat semua pendukung untuk kegiatan konsernya Taylor Swift ini, mulai tempatnya, kemudian transportasinya, bagaimana cara jual tiketnya, bagaimana orang datang, bagaimana mereka pulang, semua itu mereka periksa. Setelah itu baru diundang lagi pihak Singapura itu untuk deal mengenai konser ini, kapan, berapa segala macam. Dan yang luar biasa, pemerintah Singapura memang mempunyai dana khusus untuk pemulihan ekonomi setelah COVID-19. Dan dana itu yang dipakai oleh pemerintah untuk membayar Taylor Swift. Berapa sebetulnya Taylor Swift dibayar? Menurut informasi, bahkan sekali konser itu sekitar $3 juta. Jadi, yang mana itu adalah berapa rupiah ya, Mas? $3 juta itu hampir 45 miliar ya. Oke. Konser. Jadi kalau dia 26 kali itu kan mungkin sekitar 20 juta dolar. 20 juta dolar itu kan sekitar hampir 200, hampir 300 miliar lebih itu. Itu belum kemudian secara pendukungnya. Tetapi sekali lagi ini adalah bagian dari kegiatan untuk menghidupkan ekonomi Singapura. Betul. Dan ternyata mereka berhasil. Yes. Jadi 6 hari itu betul-betul bisa menarik orang sehingga kemudian airline-nya dapat penumpang, kemudian hotel, tempat makan, merchandise, ya, tempat-tempat hiburan, orang kan tidak hanya datang untuk nonton, tapi nonton kalian. Dan menurut perkiraan, saya mendapat informasi kemarin kehadiran Taylor Swift 6 hari itu kontribusinya terhadap ekonomi Singapura itu hampir 1%, 0,85% dari GDP mereka. Jadi mungkin mereka ekonomi digerakkan oleh kehadiran Taylor Swift itu mencapai 3 miliar sampai 4 miliar dolar untuk itu hampir 4 miliar itu hampir 60 triliun ya. Jadi memang luar biasa. Jadi perencanaannya, cara mengelolanya. Tapi sekali lagi disampaikan ketika Halo, Mas Tommy? Dikatakan bahwa persiapan untuk konser Taylor Swift itu juga memang effortnya luar biasa. Mereka orang-orang yang jaga itu ya, petugas di sekitar stadion itu 2 kali ada. Mereka khusus. Jadi sekali lagi
ini bukan pekerjaan kecil, ini pekerjaan besar dan hanya bisa dilakukan kalau memang pemerintah, kemudian masyarakat, pihak usaha, terutama para event organizer itu bersama-sama. Bahkan kemudian badan turisme itu harus ikut terlibat. Ini bukan satu dua orang. Dan kemarin kita bisa lihat ketika konser itu, semua menterinya mendampingi setiap hari bergantian mendampingi para duta besar yang diundang untuk menonton atau tamu-tamu dari luar yang memang diundang secara khusus melihat pada. Sementara di bawah masyarakatnya juga luar biasa. Jadi pengelolaan, manajemen, crowd manajemennya itu menurut saya sesuatu yang harus kita pelajari. Pasti kita bisa, tapi sekali lagi Singapura pun mereka tidak sekali jadi. Mereka dulu juga kalau menyelenggarakan MICE itu tidak sebagus Hong Kong, sehingga kemudian Perdana Menteri Singapura meminta orang-orang Singapura untuk belajar ke Hong Kong bagaimana cara mengelola MICE yang membuat orang itu nyaman dan mau kembali lagi ke Hong Kong. Dan sekarang Singapura berhasil, mereka mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan event apapun yang sangat profesional. Semua pengunjung itu ditangani dengan cara baik. Happy ya? Level loh Rara, bukan kolektif untuk semuanya. Iya. Dan waktunya juga Indonesia mungkin sekarang untuk belajar dengan Singapura ya, Mas Tommy. Kita harus butuh waktu. Sekali lagi zamannya sudah berubah dan semua tidak bisa hanya dilakukan dengan dengan asal jadi gitu. Betul-betul harus di set up ya, harus dipersiapkan di organisasi, manajemennya, dan bahkan kemudian orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan MICE ini sehingga kemudian sempurna, mulai dari sound systemnya, kemudian bagaimana orang registernya, manajemen untuk masuk dan segala macam tuh semuanya teratur sekali ya, Mas Tommy. Betul. Dan sekali lagi mereka kan mempunyai tempat yang sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya. Kan Stadion Talang, National Stadium itu yang dipakai untuk konser-konser sekarang. Mereka itu kan memang ketika membangun stadion itu, semua pemeriksaan orang masuk dalam stadion itu menggunakan QR kan, pakai barcode gitu. Jadi semua orang masuk itu hanya menunjukkan barcode, dibaca oleh alat. Ketika orang ini verified ya bisa masuk, tetapi ketika dibaca itu adalah fake, palsu, orang itu Tapi cara mengeluarkannya juga kan harus elegan, tidak bisa dorong orang itu, karena itu misalnya 80.000 orang keluar dari stadion itu dalam waktu 1 jam sudah bersih itu. Iya, betul. Ya, bahkan juga antrian ke MRT pun sangat rapi sekali gitu ya, semuanya terakomodir dengan baik. Luar biasa. Oleh petugas itu kan bagaimana cara menuju tempat MRT ya. Betul. Tidak pernah kehilangan arah, saya di mana nih, mau arah. Ya. Luar biasa. Wow, kita harus belajar banyak dari Singapura, dan Mas Tommy terima kasih sekali sudah berbagi banyak cerita di Diaspora Ramadan untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih, salam untuk teman-teman semuanya di KBRI Singapura, Mas Tommy. Baik, selamat, terima kasih untuk teman-teman Sonora dan juga para pendengar Sonora.